Nah gini nakama, di tanah Elbaf yang diselimuti kabut legenda itu ya, seorang wanita raksasa melangkah maju ke makam Raja Harald. Suara gemuruh langkahnya itu menggema di antara nisan-nisan kuno tersebut. Hari yang diramalkan telah tiba. Bisinya seperti itu. Sementara di kejauhan bayangan anak raksasa bergerak seperti boneka tak bernyawa tersebut dikendalikan oleh tangan tak terlihat para kesatria suci, salah satunya Saint Gillingham. Sementara itu di Pulau Hachinosu yang berdarah-darah, pertempuran tiga kekuatan itu terjadi. Sang Kuroige dan mantan Admiral Angkatan Laut pula memercikan perang besar, perang yang akan mengubah catatan sejarah dunia baru. Itu ngebakar hampir seluruh Hachinosu loh. Di balik semua itu, roda takdir berputar dengan cepatnya. Berita tentang pengkhianatan negara-negara terhadap pemerintahan dunia, kebangkitan pasukan revolusioner, dan bayangan ilmu yang mulai terkuak mengubah peta kekuasaan. Di tengah pusaran kekacauan ini, satu pertanyaan menggantung di sana. Siapa yang akan berdiri di puncak ketika debu peperangan akhirnya mengendap tersebut? Pertempuran itu menjadi kekacauan besarnya. Strategi Ben Beckman terbukti ngebuat kubu Kuroige itu kocar kacir, hancur lebur tuh. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai masuk ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Sekarang ini nakama, mari kita lanjutkan pembahasan di video kali ini. Kita akan melanjutkan bagaimana cerita dari chapter sebelumnya. Kali ini kita akan dibawa ke wilayah yang menjadi pemakaman para bangsawan raksasa Elbaf. Ini adalah tempat sangatlah penting bagi para raksasa karena merupakan tempat istirahat terakhir bagi mereka yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Dalam kekacauan yang tengah melanda Elbaf, kita diperkenalkan dengan seorang wanita raksasa yang datang ke wilayah pemakaman tersebut. Wanita raksasa itu mendekati makam Raja Harald dan penuh dengan keyakinan berkata seperti ini. Hari yang diramalkan telah datang ya sekarang ini. Hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah ramalan kuno yang memang sudah dipercaya oleh beberapa raksasa kuno di Elbaf, mengatakan bahwa suatu hari nanti kekacauan besar akan terjadi di negeri mereka. Kekacauan yang sedang berlangsung sekarang itu ternyata berkaitan erat dengan ramalan tersebut. Kini tengah menjadi kenyataan sendiri ya nakama. Sementara itu kita diajak untuk berpindah sejenak ke tempat lain di bawah Pulau Elbaf, tepatnya di sebuah bar pelabuhan yang menjadi tempat singgah bagi banyak bajak laut dan juga angkatan laut lainnya. Di sana kita bertemu dengan bajak laut Velms yang dipimpin oleh Uros yang sedang menikmati waktu santai di bar tersebut. Nah, Uros sendiri berasal dari generasi bajak laut terburuk supernova itu ya. Ternyata bukan pertama kalinya singgah di Elbaf. Dalam pembicaraan dengan pemilik bar itu diketahui bahwa kabar tentang kekacauan dunia matahari disebabkan oleh kesatria suci yang sedang ramai diperbincangkan. Uros pun terkejut mendengarkan hal tersebut ya. Dia ini menyadari bahwa situasi Elbaf kini semakin menarik dan juga konfliknya itu makin mencekam. Di sisi lain, di lautan yang jauh di sana itu ada kapal bajak laut Fire Tank yang sedang berlayar. Kapten kapal tersebut, Gang BG, itu sedang ngebaca koran World Economic Dunia yang terbaru itu. Ada beberapa berita menarik yang menghiasi halaman utama koran tersebut. Salah satunya tentang pertempuran yang tengah berlangsung di Pulau Hachinosu. Koran itu melaporkan bahwa bajak laut Akagami yang terpantau berada di pulau tersebut sedang terlibat pertempuran sengit melawan bajak laut Kuroige kan. Namun berita tersebut belum sampai membahas rincian pertempuran karena kejadian itu masih aja berlangsung. Jurnalis belum sempat meliputnya. Ya, kita sebagai pembaca sebenarnya sudah lebih dulu mengetahui bagaimana jalannya pertempuran tersebut daripada para warga dunia One Piece ya, yang baru akan mengetahui setelah pertempurannya berakhir. Ini mirip dengan apa yang terjadi saat perang Wano Kuni, di mana kita sebagai pembaca sudah tahu banyak hal sebelum informasi tersebut sampai ke telinga warga dunia. Selain itu ada juga berita tentang peningkatan ketegangan antara pemerintahan dunia dan pasukan revolusioner nakama. Drago dan komandan revolusi lainnya mulai bergerak untuk menyerang kapal suplai yang menuju
Marijoa. Sementara itu Gorosei Garling dan Shamrock yang memimpin Kesatria Suci itu ikut mengawal kapal tersebut, siap untuk menghadapi pertempuran untuk menentukan nasib para Tenryubito itu kan. Di tengah semua ketegangan itu, Dragon makin diburu oleh pihak pemerintahan dunia karena aksi-aksinya yang ngebuat situasi makin memanas. Selain itu ada juga berita yang menghebohkan mengenai pengunduran diri beberapa negeri yang sebenarnya berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Mereka memutuskan untuk keluar dari ikatan tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah rumor bahwa Raja Cobra dibunuh oleh pemerintahan dunia. Selain itu, pasukan revolusi telah menyebarkan kabar-kabar tentang kebohongan pemerintahan dunia yang selama itu menempatkan Gorosei sebagai pemimpin tertinggi. Padahal di atas mereka ada sosok misterius bernama Im Sama itu tadi yang pernah terlihat oleh Sabo di tahta kosong tersebut. Alasan lainnya adalah siaran Vegapunk yang mengungkapkan potensi tenggelamnya dunia akibat kenaikan permukaan air laut. Banyak kerajaan yang khawatir dengan masa depan mereka. Mereka mengajukan permintaan membangun di atas Red Land tersebut yang dianggap sebagai tempat yang aman meski air laut terus naik. Namun pemerintahan dunia menolak mentah-mentah permintaan itu karena tidak ingin berdekatan dengan manusia biasa. Dengan berbagai alasan ini, beberapa negeri akhirnya memilih untuk keluar dari afiliasi pemerintahan pusat nih. Nah, di sini tuh Kapune BG yang sedang ngebaca koran itu pun mengomentari bahwa kehancuran pemerintahan dunia sepertinya sudah makin dekat pula. Berita-berita tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan besarnya sendiri kan. Sementara itu, pertempuran yang berlangsung di Pulau Hachinosu makin memanas dengan tiga pihak besar yang terlibat itu Bajak Laut Akagami, Sengoku dan Angkatan Laut serta Bajak Laut Kuroige terjadi dalam satu area besar. Sengoku yang kini melihat Garp bekerja sama dengan Sang teringat pada insiden Garp Valley di masa lalu, di mana Garp harus beraliansi dengan Roger untuk mengalahkan bajak laut legendaris Rock. Salah satu momen yang menunjukkan dalam pertempuran itu adalah ketika Sang berhasil menusuk jantung Kuroige. Ternyata Kuroige memiliki 3 jantung. Meskipun satu jantungnya tertusuk tersebut ya, ia bisa pulih kembali. Itu menunjukkan betapa aneh dan kuatnya tubuhnya tersebut. Garp yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menyadari bahwa Kuroige memiliki struktur tubuh yang mirip dengan Rock di Sebek, legenda bajak laut yang memiliki 3 jantung pula. Hal ini memicu dugaan besar bahwa Kuroige mungkin itu adalah keturunan dari Rock di Sebek. Dia menggunakan nama keluarga Marshall untuk menutupi identitasnya yang sebenarnya karena ia tahu bahwa keturunan Rock akan sangat berbahaya jika diketahui oleh banyak orang. Sang juga menyadari hal itu ya, semakin yakin bahwa Kuroige adalah keturunan Rock pula. Hal itu mengubah cara ia bertarung melawan Kuroige. Sementara itu Kuroige pun juga tidak tinggal diam dan pertempuran antara mereka pun semakin sengit lagi. Pertempuran itu Sang mulai menggunakan teknik-teknik kuat yang pernah diajarkan oleh Roger kaptennya. Selain Kamusari yang beri kita gambaran bahwa Sang itu memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang pernah kita lihat sebelumnya loh. Kuroige yang terdesak pun mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Situasi Pulau Hachinosu makin memanas. Tiba-tiba ada laporan dari satu kru bajak laut Akagami yang mengabarkan bahwa banyak kapal bajak laut sedang mendekati pulau itu, siap untuk memperburuk keadaan pula. Nah, Kuroige pun tersenyum menyadari bahwa aliansi yang kuat sudah tiba. Pertempuran di Pulau Hachinosu akan makin menarik lagi. Sengoku dan Garp juga mendapatkan laporan tentang kedatangan kapal-kapal itu. Mereka pun bersiap untuk menghadapi serangan besar-besaran. Sengoku pun mengungkapkan bahwa ia siap untuk mengamuk lagi di tempat tersebut. Nah, Garp ikut bergembira karena itu mengingatkan pada masa lalu saat mereka berjuang bersama dalam pertempuran besar angkatan laut. Ada gangguan dalam pertarungan kali ini, namun Ben Beckman yang sedang bertarung melawan Kuzan merasa terganggu dengan kedatangan aliansi Kuroige ya. Ben dan Kuzan pun saling mengejek. Ben menyatakan dengan percaya diri bahwa ia akan mengalahkan Kuzan dalam waktu 10 menit. Kuzan pun tertawa menantang Ben untuk membuktikan kata-katanya itu dan pertarungan mereka pun semakin sengit lagi. Pertempuran itu penuh dengan strategi loh. Aliansi kekuatan besar luar biasa itu akan menentukan masa depan dunia baru. Nah, kita akan terus melihat bagaimana pertempuran tersebut bekerja sangatlah luar biasa heroik. Sementara di momen lain nakama, kita melihat bagaimana Kolon dan beberapa anak raksasa lainnya itu yang masih berada di bawah kendali para kesatria suci itu semuanya pada bergerak. Mungkin kita sendiri itu sudah menyebutkan sebelumnya ya bahwa anak-anak itu telah terbangun dari tidur panjang mereka. Namun tubuh mereka masih bergerak otomatis ke arah yang sudah ditentukan oleh kesatria suci. Nah, mereka tidak bisa mengontrol langkah mereka sendiri. Dalam tengah perjalanan itu, Jarul dan beberapa raksasa lain itu muncul untuk mencoba menolong anak-anak itu. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena perlindungan dari duri tak kasat mata dari Sommer yang masih aktif. Perlindungan itu ngebuat Jarul dan para raksasa dewasa lainnya hanya bisa mengikuti pergerakan mereka, mencari cara untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Meskipun itu, mereka juga semakin dekat lagi ya dengan tempat tujuan yang
yang telah ditentukan oleh Kesatria Suci. Nah, di sini Kesatria Suci itu mengingatkan agar mereka itu sampai ke pelabuhan desa yang terletak di ujung cabang pohon Adam, di mana kapal awan sudah dipersiapkan oleh Kunko beberapa waktu lalu. Meskipun anak-anak itu sudah makin dekat, para Kesatria Suci masih menghadapi masalah besar yang membuat mereka kesulitan bergerak maju lagi. Nah, di sini situasi itu sangatlah sibuk bagi mereka ya, terlihat panik pula dan juga penuh perhitungan. Dalam sekolahan Walrus, kita juga melihat Frankie, Dory Broggy yang sedang terluka parah setelah diserang oleh Shane Gillingham. Mereka mencoba bangkit dan melawan pula. Sementara Sanji tengah berduel dengan Gillingham, sang Kesatria Suci yang memiliki kekuatan Kirin. Dalam pertarungan itu, Sanji menggunakan mode Ivory Jambe yang memungkinkannya menciptakan api biru dan kakinya dalam bergerak dengan sangat cepat. Dengan menggunakan teknik itu, Sanji melancarkan serangan tendangannya yang luar biasa cepat kepada Gillingham. Dory dan Broggy yang melihat pertarungan tersebut langsung terkesan dengan kecepatan pergerakan Sanji ya. Frankie pun tidak bisa menahan tawa dan berkata bahwa sang koki dalam kelompok bajak laut Tobi Jerry memang tidak bisa diremehkan. Namun sayangnya tendangan beruntun Sanji tidak berdampak apa-apa pada tubuh Gillingham. Dia mampu menggunakan kekuatan regenerasinya untuk memulihkan semua cedera yang ditimbulkan oleh tendangan tersebut. Nah, saat ada kesempatan, Gillingham pun membalas serangan dengan senjata Trizulanya. Sanji itu terhempas di sana, tapi karena dalam mode Ivory Jambe, tubuhnya menjadi lebih keras lagi, sekeras tubuh seorang cyberpunk tersendiri mungkin. Gillingham pun mengomentari tubuh Sanji yang salah aneh. Sanji pun membalas dengan mengatakan bahwa meskipun tubuhnya memang aneh, tapi tubuh Gillingham jauh lebih aneh baginya. Sanji mulai berpikir langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Dia sadar betul bahwa semua serangan dari Ivory Jambe tidak efektif karena kekuatan regenerasi dari Gillingham. Maka Sanji telah memutuskan untuk mencoba mode baru. Api yang diciptakan dalam mode ini masih berwarna biru, namun kali ini ada percikan api hitam yang muncul di antara api biru tersebut. Ini sepertinya petunjuk bahwa Sanji sedang mengembangkan teknik baru dengan api berwarna hitam. Meskipun api hitam tersebut hanya berupa percikan sekilas ya, itu berarti Sanji masih perlu banyak latihan untuk menyempurnakan jurus tersebut. Di sini dia mulai memancarkan aura yang lebih kuat daripada sebelumnya. Frankie yang melihat perubahan itu langsung menyadari bahwa Sanji sedang membangkitkan kemampuan baru ya. Apakah itu Amaterasu cuy? Ya mungkin saja. Sanji pun melancarkan serangkaian tendangan lagi ke arah Gillingham. Tendangan tersebut berhasil membakar tubuh Gillingham. Meskipun setelah api padam, dia bisa beregenerasi secepat semula. Proses regenerasinya itu makin melambat sih sebenarnya ketika terkena tendangan api hitam tersebut. Sanji kini mulai memperhitungkan kelemahan kekuatan regenerasi Gillingham dan mencari cara untuk mengalahkannya. Nah, sementara itu kita beralih ke tempat lain lagi yang jauh dari sana nakama, di Pulau Hachinosu yang sedang dalam kekacauan besar. Seperti yang kita lihat tadi bahwa pertempuran itu berlangsung sangatlah heroik. Kelompok bajak laut Kurohige terlihat begitu terdesak karena Garp Sengoku memutuskan untuk bekerja sama, keduanya memusuhi Kurohige. Tidak hanya itu saja, faktor lain yang membuat Kurohige terdesak adalah kekuatan kru inti Sang yang sangat luar biasa mengesankan. Kru ini bahkan lebih kuat daripada komandan Titan dalam kelompok bajak laut Kurohige loh. Bahkan Kuzan, seorang mantan final, kewalahan ketika menghadapi Ben Beckman yang merupakan salah satu kru utama dari bajak laut Akagami. Ben adalah petarung sangatlah berbahaya dengan berbagai teknik bela diri termasuk Rokushiki. Dia juga menguasai serangan dengan peluru berlapis haki dengan kemampuan Busosoku. Meski Kuzan sudah menggunakan kemampuan awak kening dari buah iblis esnya itu sendiri, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap Ben Beckman. Dia masih unggul dengan kemampuan bela dirinya dalam serangan jarak jauh yang sangat mematikan. Kuzan pun mengalami luka tembak di bahunya akibat tembakan Ben Beckman. Meskipun luka tersebut dibekukan dengan kekuatan esnya. Nah, luka tembak itu sudah dibekukan bukan berarti langsung sembuh seketika. Peluru Ben Beckman masih tertancap di dalam bahu Kuzan. Meskipun begitu, Ben Beckman belum mengalami luka sama sekali. Semua serangan dilancarkan Kuzan, baik itu serangan es maupun kekuatan jarak dekat itu selalu berhasil dihentikan oleh Ben sendiri dengan keahlian bela dirinya yang sangat luar biasa. Keadaan makin kacau balau loh. Saat ini Ben Beckman makin menunjukkan keunggulannya. Sementara itu kelompok bajak laut Kurohige yang terdesak makin datang bala bantuan yang cukup besar. Banyak kapal bajak laut yang beraliansi dengan Kurohige datang menuju Pulau Hachinosu, memperburuk keadaan bagi para bajak laut Akagami. Garp Sengoku memutuskan pergi ke area pantai menghadapi pasukan aliansi Kurohige yang datang di tempat tersebut. Garp mengakui bahwa ini adalah panggung utama untuk bajak laut Akagami dan mereka berdua untuk menangani masalah eksternal yang datang dari luar. Sengoku juga setuju, mengatakan bahwa ini bukan lagi era mereka dan panggung utama lebih baik untuk bajak laut Akagami saja. Sengoku pun memerintahkan pasukan angkatan laut untuk menghadapi aliansi Kurohige yang makin banyak itu. Kembali ke Pulau Hachinosu intinya sana. Pertarungan makin intensnya dengan para kru bajak laut Akagami fokus menghadapi inti dari kelompok Kurohige. Dalam pertempuran ini, kita juga melihat pertempuran antara beberapa karakter lain seperti Lucky Rose yang menghadapi Vasco Suit, pengguna kekuatan buah iblis Gabu Gobu no Mi. Lucky Rose
sendiri dan Vasco itu terlihat seperti pasangan yang lucu. Satu tukang makan dan satunya tukang minum nih. Nah, pertempuran di antara mereka mengesankan. Lakiro dengan cepat melompat ke udara untuk menghindari serangan api dari Vasco Sud itu yang menyerang dari kekuatan api seperti yang dia lakukan saat melawan Gap. Setelah itu, Lakiro sendiri menembakkan pistol ke arah Vasco Sud itu. Namun serangan itu hanya sebagai pengecoh aja ya. Serangan utama Lakiro itu datang kemudian berupa tendangan kuat mengarah ke Vasco Sud dan berhasil mengenai dengan sangatlah telak. Setelah serangan itu terjadi, pertarungan melibatkan berbagai karakter lain seperti Yasop melawan Van Augur. Pertarungan itu menjadi duel sengit antara dari penembak jitu dari masing-masing kelompok itu. Yasop mulai unggul dalam hal keterampilan menembak, namun Van Augur memiliki kemampuan untuk berteleportasi berkat buah iblis Wapu-Wapu Nomi. Dengan teknik teleportasi tersebut itu ya, Van Augur mencoba menghindari tembakan Yasop. Namun Yasop tidak kalah akal. Menggunakan Kenbun Shokuno Haki tingkat tinggi, dia menembakkan dengan akurasi presisi sangatlah cepat pula, tak terkecoh oleh teknik licik Van Augur. Pertarungan Yasop lebih unggul meskipun Van Augur mencoba memanfaatkan kemampuan teleportasinya. Saat pertarungan makin berlangsung, nakama muncullah sosok misterius yang sepertinya terkait dengan Gap dan juga Sengoku. Sosok itu mengungkapkan hubungan masa lalu dengan mereka berdua. Sosok tersebut adalah seorang bajak laut legendaris yang dikenal dengan nama Shiki. Muncul menambah kekacauan yang ada di tempat tersebut. Kejutan besar benar-benar terjadi dan kita bisa melihat bagaimana Shiki akan berperan dalam kelanjutan cerita ini. Akankah Gap dan Sengoku bisa menghadapinya bersama dengan pasukan Akagami? Segalanya menjadi kekacauan yang sangat luar biasa, nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, cerita itu menggambarkan bagaimana ketegangan makin meningkat di kisah One Piece-nya. Berbagai aliansi pertempuran besar mempengaruhi nasib dunia baru. Di dunia Elbaf sendiri, ramalan kuno memperingatkan tentang kekacauan itu mulai terbukti. Sementara pertempuran sengit berlangsung di Pulau Hachinosu, melibatkan bajak laut Akagami yang luar biasa, Sengoku, Angkatan Laut Kuroige, Gap dan juga perwira lainnya. Kuroige diduga memiliki hubungan dengan Rock di Sebek. Sementara menunjukkan kekuatan yang mengesankan itu, Sang dan juga para aliansinya terus terlibat dalam pertarungan makin memanas. Tapi beruntungnya mereka memiliki band Backman, strategi mautnya itu mengubah cerita dalam pertempurannya. Sementara kabar tentang ketegangan dunia yang juga mengemuka itu termasuk pengunduran diri beberapa negeri dari pemerintahan dunia ya, dan peningkatan ancaman dari pasukan revolusioner. Dunia baru benar-benar kacau balau sekarang itu. Di Elbaf terjadi perang Ragnarok, tetapi di pulau-pulau lain Battle Royale sudah berlangsung dengan sangatlah sengit. Itu bakalan menjadi cerita menarik ke depannya sih, nakama. Jadi itulah tadi ya bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton ceritanya sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, nakama. Dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.